Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'da. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah kitab Hasyiyatani, dua hasyiyah, yaitu Qulyubi dan Umairah, yang merupakan hasyiyah dari syarah Al-Imam Jalaluddin Al-Mahali, ini merupakan syarah Mahali dari syarah kitab Minhajut Thalibin. Syarahnya kitab Minhajut Thalibin karangan Imam Nawawi rahmatullah alaih. Di sini kita akan membahas masalah sholat duha. Bahas masalah sholat duha. Ini kitab Minhaj yang sini. Kemudian yang ini adalah syarah Mahali. Yang ini Qulyubi, ini Umairah. Sekarang ini yang duha ya. Wa minhu, termasuk sholat sunnah. Ini yang ini kejelasannya. Wa minhu ay al-qismu alladzi la yusannu jama'atan, yaitu sholat sunnah yang tidak disunahkan untuk berjamaah. Salah satunya adalah ad-duha, sholat duha. Salat duha. Wa aqalluha rak'atani wa aktsaruha 12. Salat duha paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Ini ad-duha wa aqalluha rak'atani wa aktsaruha 12. Paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaatan. Wa yusallimu min kulli rak'ataini, ya. Salam setiap 2 rakaat, ya. Setiap 2 rakaat dia salam. Dalam mengerjakan sholat duha, ya, setiap 2 rakaat salam. Dan di sini, ya, dalam Qulyubinya, tapi ini keterangan yang nanti ya. Ini kita baca dulu. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatiku dengan 3 perkara, yaitu siyamu thalathati ayamin min kulli syahrin. Yang pertama adalah puasa 3 hari setiap bulan, ya. Puasa pertengahan bulan, ya, tanggal 13, 14, 15 Hijriah, ketika bulan purnama. Ini nasihat yang pertama. Terus
Ini kebalik ini. Wawu dulu nih kemudian ro ya. Ini kebalik. Ini ro dulu kemudian wawu. Ya. Wawu dulu nih. Wa rak'atai duha, dan 2 rakaat duha. Ini nasihat yang kedua. 2 rakaat salat duha. Wa an autaro qabla an anama, dan supaya saya salat witir sebelum saya tidur. Ini nasihat yang ketiga. Kanjeng Nabi mewasiati Abu Hurairah 3 perkara, yaitu puasa 3 hari setiap bulan di pertengahan bulan, kemudian 2 rakaat salat duha, kemudian witir sebelum tidur. Rawahu Syaikhani, riwayat Syaikhon, Bukhari Muslim. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha arba'an wa yazidu ma syaa. Rawahu Muslim. Ya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha 4 rakaat, kemudian nambah lagi sekehendak beliau. Wa qalat Ummu Hani radhiyallahu anha mengatakan, shalla an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam subhatan duha 8 raka'atin yusallimu min kulli rak'ataini. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha 8 rakaat, dan beliau salam setiap 2 rakaat. Rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syaratil Bukhari. Ini riwayat Abu Dawud. Kama qalahu fi syarh al-Muhadzabi wa fi sahihaini anha qaribun minhu. Sebagaimana dalam kitab Muhadzab. Wa subhatu bi dhammi sini as-salatu. Kata-kata subha di sini adalah salat, maksudnya salat duha. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, in shalaita duha 10 lam yuktab laka dzalikal yauma dzambun. Masya Allah. Kalau kamu salat duha 10 rakaat, salat duha 10 rakaat, maka di hari tersebut tidak akan dicatat dosa bagimu. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya. Kalau salat duha 10 rakaat, maka dosanya tidak dicatat. Ya. Berbuat dosa tapi enggak dicatat. Masya Allah. Kalau apa? Salat duha 10 rakaat. Wa in shallaita thintai asyrata rak'atan banallahu laka baitan fil jannah. Dan bila kamu salat duha 12 rakaat, maka Allah akan membangunkanmu rumah di surga. Masya Allah. Kalau salat 12 rakaat, maka akan dibangunkan satu rumah di surga. Masya Allah. Ya. Rawahul Baihaqi. Wa qala fi isnadihi nadrun wa dha'afahu fi syarh al-Muhadzabi wa qala fihi aktsaruha 'indal aktsarina 8 raka'atin. Namun kebanyakan ulama mengatakan salat duha yang paling banyak adalah
8 rakaat. Ya. Ya. Kebanyakan ulama mengatakan sholat duha itu maksimalnya 8 rakaat. Wa atanal kamali arba'un. Ya. Paling sempurnanya ya minimal 4 rakaat. Ya. Sempurnanya minimal 4 rakaat. Wa afdalu minhu sittun. Nah, yang lebih utama daripada itu adalah 6 rakaat. Ya. Salat duha. Thumma waktuha fima jazama bihi ar-Rafi'iyyu min irtifa'i syamsi ilal istiwa'i. Ya. Waktu salat duha adalah semenjak meningginya matahari sampai istiwa, sampai pertengahan ya, sampai tengah hari ya. Pokoknya kalau belum duhur itu masih bisa sholat duha. Ya. Wa fi syarhil muhadzabi wa tahqiqi ila zawali. Tapi kalau dalam kitab muhadzab ya dan tahqiq, Imam Nawawi mengatakan sampai zawal. Ya. Wa fi raudhati qala ashabuna waktu duha min tulu'i syamsi. Sedangkan dalam kitab Raudhah ya, waktu duha itu sejak terbitnya matahari. Ya. Terbit matahari ya, sudah terbit, sudah mulai salat duha. Wa istahabbu ta'khiruha ila irtifa'iha. Namun disunahkan mengakhirkannya sampai meningginya matahari. Wa qala al-Mawardiyu waqtuha al-mukhtaru idza madha rub'un. Ya. Namun waktu yang terpilih ya, waktu yang paling bagus adalah setelah berlalu 1/4 hari. Ya. Supaya apa? Kalau dalam kitab lain ya, supaya dalam setiap 1/4 hari itu ada sholat. Ya. Dalam 1/4 yang pertama ada sholat subuh di situ. Sejak terbit fajar ya. Jadi kalau misalkan ini ya, misalkan subuh jam 5, subuh jam 5, maghrib jam 6, itu kan paling tidak berarti sekitar 13 jam. Ya anggap saja 12 jam lah ya, untuk mudah ngitungnya. Tapi ya 13 jam itulah. 13 jam. Nah, dalam 13 jam ini bagaimana setiap 1/4-nya ini ada sholat. Kalau dibagi 4 kan berarti 12 bagi 4 itu 3 jam ya, 3 jam. Tadi masih ada 1 jam, bagi 4 berarti 15 menit, berarti 3 jam 15 menit. Nah, pada 1/4 jam yang pertama itu ada sholat subuh di situ. Ada sholat subuh. Nah, waktu untuk mengerjakan sholat duha ya, itu setelah berlalu 1/4 jam yang pertama. Karena 1/4 jam yang pertama sudah diisi sholat subuh. Ya. Itu sampai jam 8:15 berarti ya, jam 8:15 ya. Itu ada sholat subuh di situ, 1/4 jam yang pertama. Nah, setelah 8:15 ya, sampai berarti kan 8:30 tambah 3 sampai 11:30. Sampai 11:30. Nah, di situ jam 8 sampai 11:30 itu diisi sholat duha ya. Diisi sholat duha di situ. Nah, terus
11:30 ya, sampai mendekati jam 3 kan tambah 3 lagi, tadi kan 3 jam seperempat harinya toh. Sampai jam 3 itu diisi sholat duhur. Ya. Nah, jam 3 sampai jam 6 diisi sholat asar. Nah, itu ya. Itu gambarannya seperti itu. Jadi waktu yang terpilih ya mengerjakan sholat duha setelah berlalunya, setelah lewatnya seperempat hari adalah supaya apa? Supaya setiap seperempat hari itu ada sholatnya. Seperempat hari pertama isinya di situ ada sholat subuh. Seperempat hari yang kedua di situ isinya sholat duha itu. Makanya sunnah yang terpilih ya setelah berlalu sholat, setelah lewat seperempat jam yang pertama, supaya mengisi seperempat hari yang kedua. Nah, di situ letaknya sholat duha. Seperempat hari yang ketiga isinya sholat duhur. Seperempat hari yang keempat isinya sholat asar. Nah, itu ya. Jadi setiap seperempat hari itu ada sholatnya. Seperempat hari yang pertama sholat subuh, seperempat hari yang kedua sholat duha, seperempat hari yang ketiga sholat duhur, seperempat hari yang keempat sholat asar. Ya, itu waktu yang terpilih. Walaupun ya bisa saja kalau bagi para pekerja sebelum berangkat kerja duha dulu bisa. Itu ya. Terus di sini dalam Quluyubinya ini tadi dikerjakan dengan 2 rakaat ya. Nah, di sini fihi isy'arun bi jawazi jami'i arba'in au sittin au thamanin fi ihramin wahidin. Di sini ya. Yang paling utama memang 2 rakaat ya. Nah, di sini berarti di sini menunjukkan ada kebolehan ya. Ada kebolehan untuk menjamak semuanya, untuk menggabungkan semuanya. Misalkan duha 4 rakaat dikerjakan dengan 1 salam boleh. 6 rakaat dikerjakan dengan 1 salam boleh. 8 rakaat dikerjakan dengan 1 salam boleh ya. 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat semuanya dikerjakan dengan 1 sholat, 1 takbir, 1 salam itu boleh ya. Karena mungkin kalau misalkan bolak-balik takbirul ihram mungkin kita nanti takutnya malas atau apa, mending langsung digabung sekalian 4, sekalian 6, sekalian 8 dengan 1 takbir, 1 salam itu boleh ya. Wa huwa kadzalik walahu at-tasyahudu fi kulli syaf'in ya. Boleh baginya ketika mengerjakan 4 rakaat, 8 rakaat ataupun 6 rakaat dengan 1 takbir, 1 salam itu boleh ya. Setiap rakaat genap dia tasyahud awal ya. Setiap kali rakaat genap dia tasyahud awal. Misalkan 4 rakaat itu genah ya, ada tasyahud awal ya. Kalau 6 rakaat berarti setiap 2 rakaat dia tasyahud awal. 2 rakaat dapat tasyahud awal, 2 rakaat lagi dapat tasyahud awal lagi, baru terakhir tasyahud akhir. Kalau itu 6 rakaat. Kalau 8 rakaat ya sama, bisa setiap 2 rakaat tasyahud awal, 2 rakaat lagi tasyahud awal lagi, 2 rakaat lagi tasyahud awal lagi, terakhir tasyahud akhir. Itu boleh ya.
dibuat seperti itu ya. Boleh juga langsung ya, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat dibuat dengan 1 takbir 1 salam. Untuk tasyahudnya ya, bisa dibuat setiap kali rakaat genap. Ya. Gimana, bisa dipahami? Insyaallah ya. Ini mengenai sholat duha ya. Maka bagaimana kita hari-hari kita kerjakan sholat duha, karena untuk supaya rezeki kita berkah ya. Kalau rezeki berkah kan cukup, semuanya cukup, nggak ada yang kurang karena berkah. Tapi kalau nggak berkah ya kurang terus ya. Walaupun banyak masih kurang. Jadi nggak ada bedanya harta sedikit harta banyak. Kalau nggak berkah itu kerasanya kurang terus ya. Nah jangan lupa ya, ini gimana kita pondokkan anak-anak kita ya, supaya menjadi tabungan ya, menjadi investasi akhirat kita ya. Kita kan ya memang manfaatnya anak seperti itu ya. Di dunia ya bisa bantu kita ya, bantu ya semuanya, apalagi di akhirat bisa nolong kita. Itu kalau yang bukan nolong anak kita siapa lagi ya. Kalau bukan anak kita siapa lagi? Maka kita dorong anak kita untuk belajar agama ya. Insyaallah ya, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.